Selamat pagi pemirsa yang budiman, kembali bertemu lagi dalam acara Nutri Talk Podcast jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, berbicara pada masa ini, jadi masyarakat telah menjaga kesehatannya, kemudian aktif bergerak, ya, bagaimana tetap dalam keadaan sehat dan bugar. Namun di sisi lain ada juga sebagian dari kita yang banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin tidak menyehatkan atau juga kurangnya aktivitas fisik dan tentunya juga pola hidup yang mereka jalankan, sehingga kemungkinan juga akan menimbulkan beberapa dampak negatif seperti misalnya penyakit degeneratif, ya, kemudian ada namanya sindrom metabolik, ya, yang salah satunya adalah hiperkolesterolemia, artinya kadar kolesterol di atas normal dalam tubuh kita. Nah, tentunya dalam upaya-upaya kita, jadi di samping berbagai obat yang sudah digunakan atas resep dokter, atas pemeriksaan dokter, tentunya ada beberapa komoditi tradisional, makanan ataupun minuman, ya, yang bisa untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bugar, ya, tentunya bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah, pada kesempatan ini pemirsa, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ana Agung Nana Antarini, SST MP. Gimana Bu Nana, apa kabar? Sangat baik. Sangat baik. Nah, pemirsa, dia juga ahli TikTok ini. Woi, iseng itu. Aktivitas, ya, aktivitas fisik. Nah, beliau adalah bekerja di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai dosen, ya, dan beliau sangat sibuk, ya, tentunya ini waktu pun kita bisa juri-juri dengan beliau, ya, untuk bisa hadir di podcast ini. Dan sebagai seorang dosen tentunya menjalankan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya di bidang penelitian. Nah, berhubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi dengan minuman tradisional, beliau sudah meneliti menghasilkan yang namanya teh wong. Perlu dicatat, ya, teh wong, yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol pada orang yang hiperkolesterolemia. Kita akan berbincang-bincang nih, ya, Bu Nana, ya, panggilannya Bu Nana, ya. Iya. Ya. Ada kadang ada yang menyebut gugum, gitu. Iya. Di luar itu. Apapun itu, ya. Oke. Jadi kira-kira, ya, biar pemirsa tahu apa sih itu teh wong hasil penelitian ini. Terima kasih Pak Juni, ya. Pak Sano, ya, Pak Doktor, ya. Ya. Oke, terima kasih waktunya, ya. Jadi teh wong itu adalah merupakan minuman tradisional Bali yang sudah ada sejak lama, ya, sebenarnya Pak Juni, ya. Tetapi kita membuat, ya, hasil penelitian saya membuat itu teh wong itu, ya, dari larutan larutan gula teh, ya, dengan starternya itu saya buat dari tuak yang didiamkan selama setahun sehingga menghasilkan nata. Nah, itu sebagai starter. Kemudian larutan teh manis itu ditambahkan starter, kemudian difermentasi, ya, sehingga menghasilkan teh wong. Nah, itu memang minuman tradisional Bali ini yang sudah ada di Gianyar khususnya yang saya tahu, ya, karena saya menikah ke Gianyar sehingga baru saya mengetahui ada namanya teh wong, ya. Itu memang sudah ada dari lama, tetapi saya melakukan penelitian lagi, ya. Biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Huang, ya. Biasanya diminum karena dijual di warung-warung. Nah, saya ingin meneliti itu apa sih isinya dan bagaimana manfaatnya, seperti itu Pak Juni. Ya, ini tadi menarik nih para pemirsa nih. Tadi beliau menikah ke Gianyar. Ya. Tentunya mencintai suami, mencintai keluarga yang ada Gianyar, tentunya juga mencintai produk-produk lokal ini, luar biasa. Ya, nah, berkaitan dengan teh wong tadi yang Ibu sudah sampaikan.
asal kata wong itu apakah ong yang dimaksud apa gimana Bu? Ya, memang sih di Bali pengertiannya karena biar menghasilkan sesuatu yang lebih menarik kan gitu Pak Juni ya. Teh yang kita ketahui bahwa teh yang biasa diminum ya. Nah, saya tambahkan gula jadi minuman teh, tetapi ini difermentasi ya. Kalau wong itu di Bali ada pengertiannya orang kan itu ataupun jamur. Nah, yang saya maksud di sini teh wong itu adalah teh jamur. Teh jamur. Artinya di Bali itu namanya jamur itu ong ya. Ya, ong. Tapi nanti akan berubah menjadi namanya teh wong. Ya, sehingga difermentasi dengan nata yang saya hasilkan itu gitu. Sehingga menghasilkan rasa yang manis sedikit asam gitu. Jadi enak Pak Juni. Enak ya? Iya enak. Kalau hasil panelisnya saya ya menyukai hasilnya itu. Nah dari itu tadi rasa. para pemirsa nih, ini dibilang enak nih teh wongnya. Ayo kita nanti mencoba untuk menikmati teh wongnya. Ya. Selalu tersedia ya Bu Nana ya. Iya. Kalau nutrisi ya pasti. Nah, kemudian dia di samping itu dia mengandung antioksidan kan? Antioksidan juga ya. Kemudian di samping itu ya selain mengandung nutrisi dan antioksidan juga sebagai minuman probiotik. Minuman probiotik ya. Ini seperti yang digaungkan di iklan-iklan ya. Jadi pentingnya probiotik ternyata memang di sangat minuman penting. Tradisional kita juga mengandung apa namanya probiotik semua ya, mikroba probiotik itu. Jadi minuman probiotik itu adalah minuman yang mengandung mikroba probiotik. Probiotik itu adalah mikroba yang menyehatkan saluran usus kita. Kalau saluran usus kita, sistem pencernaan kita sudah sehat, otomatis bisa menyerap semua nutrisi yang kita konsumsi. Nah, yang menyehatkan tubuh tadi samping itu, dia bisa menurunkan kolesterol. Nah ini yang menarik nih yang saya bilang di awal nih. Kenapa sih teh wong hasil penelitiannya Bu Nana ini bisa menurunkan kadar kolesterol? Nah, bisa dijelaskan nggak Bu Nana? Yang menarik banget ini dari pemirsa. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu ya, minuman probiotik saya ini ya, dia teridentifikasi sebagai minuman probiotik karena sudah tahan terhadap pH rendah, terhadap aktivitas antibakteri ya, baik itu E. coli maupun Staphylococcus aureus dia tahan juga ya, kemudian tahan terhadap garam empedu sehingga dia disebut dengan minuman probiotik. Nah, juga sebagai minuman kolesterol ya yang sudah saya teliti sehingga bisa menurunkan kolesterol pada mencit. Pada mencit ya. Saya intervensi pada mencit sehingga terjadi penurunan kolesterol. Itu untuk intervensi ke manusia belum ya Pak Juni ya. Jadi hanya sebatas dulu pada mencit. Nanti kalau sudah nanti saya aplikasikan membuat minuman probiotik misalnya dari isolat mikroba yang sudah teridentifikasi sebagai minuman probiotik dan dapat menurunkan kolesterol. Nah, isolat saya ini akan saya aplikasikan karena ini penelitian multi years kan. Nah, nanti akan diaplikasikan apakah nanti lagi akan saya membuat teh wong kembali dengan mikroba yang sudah teridentifikasi lagi itu ya, karena saya ajukan lagi untuk apa sih genus lokal yang kita hasilkan ini dia teridentifikasi misalnya Lactobacillus atau yang lainnya. Nah, itu bisa kita akan gunakan lagi sebagai minuman probiotik, jelas ya dapat menurunkan kolesterol dan sebagai minuman probiotik itu gitu. Ya. Nah, kira-kira nanti pemirsa nih pada ingin dong saya untuk mengkonsumsi teh wong ini. Kira-kira ini kalau misalnya ini kan multi years nih penelitiannya Bu Nana. Kira-kira kapan nih porsinya ya? Jadi berapa sih saya harus minum teh wong untuk setiap hari sehingga kadar kolesterol saya menurun? Bagi yang punya kadar kolesterol tinggi tentunya ya. Kalau sesuai dengan penelitiannya ya
dikonversikan dari tikus yang ini, jadi 200 mili sudah cukup untuk mengkonsumsi teh wong, bisa menurunkan kadar kolesterol. 200 mili, tentunya satu gelas ya. Ya, itu sekali per hari ya. Ya bisa. Bisa ya. Oke. Karena intinya apa? Kembali ke probiotik itu sesuai dengan aturan WHO ya. Itu untuk minuman probiotik itu harus mengandung bakteri asam laktat 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 9 CVU per mili. Itu di penelitian saya ini ya sudah mencapai 10 pangkat 9 koloni per mili. Jadi setelah diaplikasikan dari intervensi penelitian saya berikan tikus sehingga menurunkan kolesterol, dikonversikan ke manusia kurang lebih itu 200 mili untuk sehari. Cukup satu gelas ya. Cukup satu gelas. Itu minumnya bebas ya pada pagi atau sore atau malam hari? Ya bebas Pak Juni. Bebas ya. Bebas. Nah misalnya nih kalau nih pemirsa nih sangat tertarik nih dengan teh wong ini, gimana kira-kira cara mendapatkan teh wong ini? Apakah sudah dipublikasi atau sudah diaplikasikan? Apakah nunggu dulu ini penelitian yang tahun berikutnya ini baru nanti pemirsa bisa menikmati itu dengan yang tersedia di masyarakat? Kira-kira nih gimana Bu Nana? Terima kasih. Untuk teh wong memang sudah ada di khususnya di Guang ya, Desa Guang ada itu yang menjual teh wong, tetapi yang dijual itu kan belum yang intinya belum dilakukan penelitian ya. Nah, tetapi secara umum yang saya lakukan itu ya teh wong yang hasil penelitian itu ya memang dia sebagai minuman probiotik dan sebagai minuman yang dapat menurunkan kolesterol. Nah, untuk memperolehnya bisa beli dulu, tetapi untuk selanjutnya mungkin saya akan membuat minuman dari hasil isolat yang saya dapatkan. Jadi jelas dia bahwa dia sebagai minuman probiotik dan dapat minuman yang dapat menurunkan kolesterol. Nah, cara yang membuat sebenarnya minuman teh wong ini itu sangat gampang sekali gitu. Jadi buat dulu teh isi gula ya. Teh isi gula. Ukuran gulanya ada nggak? Kalau yang saya buat itu 3%. 3% itu kemudian ini pemirsa ingin tahu berapa sendok? Apakah sendok? 15 sampai ya boleh. Iya, untuk pembuatan teh wong ya 15% bisa ya. 15% itu memang agak manis ya, 100 mili atau bisa 100 mili dengan 10 gram itu 10% ya, 10%. 100 mili dengan 10 gram gula. Jadi 1 sendok. Ya, bisa. Kemudian ya sampai 15% itu 15 gram. Nah, kemudian difermentasi ya dalam skala besar mungkin 500 mili misalnya airnya kan. Skala produksi nanti ya. Kemudian 500 mili kalau 10%-nya ya 50 gram kan gitu ya. Nah kemudian difermentasi dengan natanya ya, nata dari jamur itu difermentasi 3 sampai 12 hari bisa. Jadi di masyarakat jamur itu sebagai sebagai starternya dia ada untuk ya, memfermentasi untuk menghasilkan minuman sehingga hasilnya manis sedikit asam gitu. Nah, itu bisa dikonsumsi ya setelah 12 hari. Karena apa? Karena gula itu sebagai makanan dari mikroba yang ada untuk tumbuh kan. Kalau kita tumbuh pasti memerlukan makanan untuk tumbuh. Nah, mikroba juga demikian, dia memerlukan gula sehingga untuk berkembang ya, sehingga menghasilkan rasa yang rasanya manisnya dari gulanya masih, kemudian difermentasi menghasilkan asam. Kalau misalnya ini difermentasi berapa hari itu benar? Lakukan bisa ya 3 sampai 12 hari. 3 sampai 12 hari. 12 hari sehingga menghasilkan rasa yang sudah sesuai dengan taste-nya kita, karena dari hasil penelitiannya itu panelisnya ya saya berikan dulu pada panelis yang
sudah familiar dengan Dengan rasa itu. rasa. Kalau dia tidak familiar nanti bias nanti nasib nantiannya, makanya dia dilakukan itu disukai dengan uji hedonik, uji organoleptiknya itu gitu. Tentunya sangat menarik ini pemirsa. Jadi berkaitan dengan teh wong ya. Jadi agar nanti memberikan manfaat, kemudian mudah tersedia, dan tentunya Bu Nana akan berusaha terus nih untuk menggali ya. Jadi kemudian bisa langsung diaplikasikan ya. Nah, untuk tip and triknya gimana nih untuk teh wong ini, mungkin ada yang bisa disampaikan nih pada pemirsa Bu Nana? Terima kasih. Tipnya mungkin untuk mengkonsumsi teh wong sangat gampang dibuat di rumah tangga untuk menyehatkan, terutama untuk menyehatkan saluran cerna kita ya, usus kita ya, sehingga bisa berkompetisi dengan mikroba jahat ya, sehingga mikroba baik ini sebagai probiotik ini dapat tumbuh dengan baik ya, sehingga bisa bermanfaat bagi tubuh, di samping meningkatkan imun ya, dan juga dapat menurunkan kolesterol. Baik para pemirsa, itulah tadi sudah dijelaskan secara detail ya mengenai bagaimana sih teh wong itu bisa dapat menurunkan kadar kolesterol. Tentunya ini ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti dari pemirsa. Iya. Nanti Bu Nana mungkin di link YouTube ya kan bisa menjawab ya, karena ini sangat menarik. Baik para pemirsa, itulah tadi bincang singkat kami ya, bagaimana makanan atau minuman tradisional jadi berperan dalam meningkatkan kesehatan kita. Jadi kita jangan beranggap bahwa minuman pabrikan yang dari luar sana ya itu kita pangan lokal lebih bagus, kita padahal itu sekali. kita punya pangan lokal ya. Ya, salah satunya adalah teh wong. Baik, terima kasih kepada Bu Nana antara ini ya, dan para pemirsa. Dengan berakhirnya tip and trick tadi yang disampaikan oleh Bu Nana, kita cukupkan sampai di sini podcast kita, dan tentunya NutriTalk Podcast akan hadir kepada para pemirsa semua, tentunya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Pak Dr. Juni. Ya. Para pemirsa, sampai jumpa lagi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bye bye. Bye.